sakit itu kan dia nggak sadarkan diri, jadi kena benturan dia mungkin karena namanya orang nggak sadar kan, kena benturan entah kemana di situ, jadi yang namanya memang di visum ada pendarahan ya wajar saja ada pendarahan. Kita merasa di jalan itu nyaman banget sama mereka gitu. Sama mereka itu perasaan, pokoknya kita nggak tahu lah, pokoknya perasaan kita nyaman gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini kita lama tidak ngobrol-ngobrol bareng dengan Tulang awaknya. Tulang, kemarin aku dapat kabar bahwasanya armada Tulang awalnya sudah dikonfirmasi sama anak-anak santri di Purbabaru. Apakah memang betul seperti itu? Betul. Itu gimana ceritanya kemarin jadi nggak bawa itu? Istilahnya jadwalnya itu nggak pas. Kita pemberangkatan dari Jawa itu istilahnya telat sehari. Jadi nggak pas hari hanya. Jadi nggak pas hari hanya. Kalau rasa Tulang, ini kan kalau tidak salah saya kemarin ada 20 unit nih ALS di charter oleh anak santri. Sebagian ada yang ke Sumatera Utara, sebagian ada yang ke Riau, sebagian ada yang ke Jawa. Pihak Tulang sendirilah, bagaimana perasaan Tulang ketika membawa anak-anak santri, yang satu bus itu memang anak-anak santri. Itu kan mungkin pernah Tulang alami beberapa kali sebelum-sebelum ini. Apalah perasaan Tulang ketika membawa mereka gitu dengan penumpang biasa, bukan menyampingkan penumpang biasa ya. Ada perasaan yang berbeda atau macam mana? Sebenarnya perasaan berbedanya itu merasa terharu kita, karena mereka ini kan sebagian kan masih ada yang kecil-kecil, udah pisah dari orang tuanya, jauh lagi dari Medan ini ke Mandailing kan, tapi demi menuntut ilmu itu disitulah kita terharunya, bisa dengan orang tua mereka itu kan. Jadi ketika dibawa itu ada suasana yang berbeda gitu? Ada memang ada. Kalau di dalam apalah misalnya yang pernah Tulang bawa, kalau dalam bus Tulang itu biasanya orang itu diam atau banyak berinteraksi dengan Tulang sendiri atau kawan-kawan Tulang sendiri, atau memang seperti penumpang biasa mereka? Kalau mereka itu sama kitanya itu nggak banyak praktisnya, nggak banyak ngobrol lah gitu kan. Cuman mereka itu ya namanya masih remaja-remaja kan, ya banyak ininya lah. Ya banyak gurau-gurauannya lah. Suka-suka mereka lah, apalagi kan udah lepas dari pesantren mau libur kan, udah bebas lah kan. Berarti seolah-olah udah punya mereka lah di dalam. Betul. Karena orang itu semua di dalam. Pengalaman Tulang yang paling yang paling berkesan membawa anak santri macam mana? Ada nggak? Ada hasilnya kesannya ini beda loh membawa waktu trip ini. Ada nggak kira-kira kesan yang? Kalau sebenarnya kalau yang dari santri Purbabaru ini karena mungkin cuma satu malam kan, nggak begitu banyak kesannya. Cuma sebentar, capek tidur orang, bangun udah nyampe ya. Tapi kalau waktu kita kemarin kita juga kan ada langganan kita santri-santri yang dari Jawa Tengah. Kalau itu bagaimana? Kalau itu banyak kesannya. Bagaimana salah satu? Maksudnya salah satu kesannya itu kita merasa di jalan itu nyaman banget. Sama mereka gitu? Sama mereka itu. Perasaan, pokoknya kita nggak tahu lah, pokoknya perasaan kita nyaman gitu kan. Mungkin karena orang itu ibaratnya bukan kita istilahnya terlalu besar-besar ke mereka itu enggak ya. Mungkin karena mereka itu saling ini yang lagi dalam menuntut ilmu, apalagi istilahnya sebagian udah ada yang matang-matang kan. Jadi enak lah pokoknya, banyak lebih apa ya?
kenyamanannya itu memang terasa di dalamnya itu ya. Ada kesan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu maksudnya. Iya betul. Jadi padahal kan sebenarnya mereka cuma duduk aja di situ ya. Iya duduk aja, cuman mereka itu kan karena mungkin udah dewasa, banyak juga yang mau ngobrol ke kita tentang kitanya itu dari awalnya gimana. Mau juga mereka nanya gitu. Mau sebagian kan. Mereka itu salut juga dengan kita. Bilangnya Bapak udah tua seperti ini masih kuat katanya kan. Ya, kita bilang tentu ya bisa kuatnya itu bisa juga karena terpaksa. Ya namanya terpaksa itu kan macam-macam kan. Terpaksa karena memang menafkahi keluarga. Pokoknya banyak lah terpaksa itu namanya kan. Kalau beralih sedikit tulang, ini kan di akhir-akhir ini kan banyak nih. Jadi masa-masa ini kan bakal banyak armada-armada ALS yang bakal datang ke Mabes ALS. Walaupun sebagian mungkin masih ada yang renov atau apa segala macam. Tanggapan tulang sendiri tentang armada kita ini yang baru-baru macam mana? Maksudnya? Selama ini kan yang baru datang kan hanya sedikit, hanya 2, 3. Kalau ini kan bisa dikategorikan di atas 15 unit yang bakal datang. Tanggapan tulang sendiri sebagai kru macam mana? Ya bagus lah. Karena itu kan yang mau datang itu kan untuk menutupi kekurangan yang selama ini. Ini kan banyak kekurangannya nih, trek-treknya itu yang ditutupi kan. Berarti sangat mendukung lah ya? Ya jelas, pasti. Dan kalau untuk kalau yang lain itu lah, ada sebagian armada-armada yang belum diganti, belum ada ya? Belum diremajakan. Belum diremajakan. Kalau yang tanggapan tulang tentang itu bagaimana? Itu udah pasti ada penggantinya itu, cuman bertahap kan. Itu udah pasti tuh, masalahnya aturan dari pemerintah juga ada, dari perusahaan juga ada. Itu kan bertahap, tahun ini sekian, tahun berikutnya sekian. Berarti pakai termen gitu ya? Iya betul. Jadi tahun inilah dulu diapain, tahun depan nanti ada lagi gitu ya. Kenapa nggak sekaligus saja? Ya nggak bisa seperti itu. Apalagi zamannya sekarang ini kan tahu sendirilah, boleh dikatakan beberapa bulan ini kita baru mulai ini kan. Iya, karena kan selama ini dihempas gelombang pandemi, jadi semua serba. Jadi udah bersyukur juga kita ini udah mulai istilahnya pengusaha-pengusaha kita ini udah mulai istilahnya peremajaan ini udah menonjol lah. Udah mulai nampak lah. Berarti kan bukan berarti perusahaan itu tidak mau berbenah, bukan itu berarti ya. Karena kan ada sebagian yang bilang misalnya itu jelek-jelek, asal lau sega apa. Kalau tanggapan tulang sendiri apalah? Itu nggak ada itu seperti itu. Itu cuman istilahnya semboyan guyonan itu. Sebenarnya udah pasti itu peremajaan ini udah pasti. Cuman bertahap kan. Bertahap. Ya mungkin untuk tahap yang awal inilah dulu. Ya. Jadi itulah komentar tulangnya. Kalau untuk tanggapan tulang kepada netizen lah tulang. Netizen ini kan kadang tidak semua berasumsi atau berpikiran ALS ini bagus. Kalau yang bagus mungkin nggak saya pertanyakan. Ini tentang netizen yang beranggapan miring ke ALS ini, tanggapan tulang macam mana? Kalau itu kita nggak bisa menyalahkan. Karena kita pun istilahnya bukan sok suci lah. Memang manusia ini kan berbeda-beda. Sebagian kita pun memang ada juga mungkin, saya lah sebagai kru kan, mungkin masih banyak kekurangan kita. Tapi maunya netizen itu jangan menjelek-jelekkan, kasihlah saran-saran yang lebih baik. Kekurangannya begini, begitu, kan lebih enak kan. Istilahnya kerjasama gitu. Satu lagi tulang, ini ada kejadian mungkin kalau kawan ada melihat videonya NS Parholong lebih jelas di situ. Saya hanya nanya ke tulang tentang tanggapan tulang. Ini kemarin kan sewa 103 dari Bogor, ada yang mau bunuh diri di dalam bus.
karena mau bunuh diri mungkin dari depresi atau apa segala macam. Mungkin karena rasa tanggung jawab dari kru, ditunggulah, bawalah ke rumah sakit. Salah satu orang yang mau bunuh diri ini dibawa ke rumah sakit. Setelah divisum apa segala macam, terjadi pendarahan di otak. Nggak berapa setelah 2 hari mereka jaga di rumah sakit itu, datanglah pihak keluarga. Malah pihak keluarga yang mengatakan pihak kru ALS ini yang mengapakan orang ini, yang memukul, mengapa segala macam. Kalau tulang sendirilah di posisi mereka kan, rasa tanggung jawab itu sudah mereka bebankan. Seharusnya mereka langsung jalan, tapi ditunggu mereka sampai 2 hari di rumah sakit. Tiba-tiba datang keluarganya yang menuduh mereka yang memukuli, mereka yang menganiaya. Tanggapan tulang tadi sebagai kru macam mana? Kalau menurut saya itu karena saya pun istilahnya boleh dikatakan udah biarpun nggak lama, udah agak lama di perusahaan ini sudah pernah mengalami penumpang seperti itu, depresi seperti itu. Memang kadang-kadang begini, dia itu kan nggak sadarkan diri tuh yang berbuat seperti itu. Jadi kadang-kadang melawan itu di dalam mobil. Mungkin bukannya dipukuli atau mungkin memang ditangkap mereka itu mungkin, atau paling enggaknya itu mungkin tak benturan kemana-mana, kita nggak tahu kan. Dan bukannya kita membela kru kan, karena saya udah pernah mengalami seperti itu. Memang melawan itu manusianya itu, melawan itu sebagian. Kalau menurut mereka nggak ada mereka apa-apain, cuman karena posisinya sudah ngedrop, di bus itu sudah ngedrop, dibawa orang itu lah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu mungkin udah keadaannya pun udah nggak normal, gitu, udah fisiknya udah lemah. Jadi dengan kondisi seperti itu dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya nggak ada kayak tulang belah kan, umpama memang fisik dia masih kuat, dia berontak. Dengan situasi seperti itu kan kita juga menjaga penumpang yang lain, jangan gara-gara dia penumpang yang lain juga jadi korban kan gitu. Kalau ini nggak ada seperti itu lah. Dia dibawa orang ke rumah sakit, sampai rumah sakit dijaga mereka 2 malam, tiba-tiba datang keluarganya ngamuk-ngamuk. Kalau menurut saya seperti itu, maksudnya pas waktu dia depresi seperti itu kan dia nggak sadarkan diri, jadi kena benturan dia mungkin, karena namanya orang nggak sadar kan, kena benturan tak kemana di situ. Jadi yang namanya memang di visum ada pendarahan, ya wajar saja ada pendarahan, karena dipukul, karena benturan dia namanya nggak sadar kan? Seperti itu. Mungkin kadang kan rasa pingin menolong kadang nggak berimbal balik dengan apa yang, kalau mereka ini kita nggak meminta imbalan, cuma sekurang-kurang rasa terima kasih aja sudah. Cuman ini dia dipitnah malah dipitnah awak sebaliknya katanya. Aku baru dapat cerita. Kita pun baru dapat cerita. Mungkin kalau untuk video diwawancarai tadi ada si Bajikit tadi mewawancarai beliau. Mungkin ya disitulah memang tantangan Tulang. Oke lah Tulang. Terima kasih untuk wawancara yang singkat. Mudah-mudahan Tulang di hari ini berangkat sewa paket full di jalan tidak ada kendala. Tetap jaga kesehatan Tulang. Saran terakhir Tulang untuk para netizen. Ya, saran terakhir ini pada netizen, kadang-kadang banyak juga yang nggak mengerti mengucapkan sesuatu yang nggak baik. Jadi saran kita ya janganlah terburu-buru mengucapkan sesuatu yang nggak baik sebelum tahu akar masalahnya. Pahami dulu baru komentar dulu. Oke Tulang, makasih Tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ki? Aku penasaran aku. Jawaban kawajan nah. Udah kena mat Bang Taro tadi.